Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana kata para ulama beberapa hikmah dengan disyariatkannya puasa Ramadan kepada kita semua. Minimal ada 4 hikmah yang akan kita dapatkan dari puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah tajdidul iman wa taqwiyatuh. Kita akan menyegarkan kembali keimanan dan menguatkannya. Kenapa? Karena kata hadis Rasulullah SAW, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhluqu kama yakhluqu thawbu fajaddidu imanakum. Kata Rasulullah SAW bahwa iman dalam hati salah seorang di antara kalian itu bisa lapuk seperti lapuknya pakaian. Oleh sebab itu, fajaddidu imanakum, maka segarkan kembali keimanan ini. Salah satu penyegaran keimanan itu adalah dengan melakukan saum Ramadan, karena kita akan dibuktikan bahwa kita diuji keimanan kita dengan bisa melaksanakannya saum Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bahwa hikmah disyariatkannya saum Ramadan adalah untuk tahdzibun nafsi, yaitu untuk melatih mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Sebetulnya hawa nafsu itu tidak harus dimatikan, tapi harus dikendalikan. Karena apa? Nafsu itu bisa mendorong kepada kita untuk ada banyak keinginan dalam pekerjaan, pemakan naik tingkat, ataupun secara ekonomi ingin meningkat. Itu kita didorong oleh hawa nafsu, nggak masalah. Tapi kita harus mengendalikannya dengan benar supaya tidak menjerumuskan kepada yang tidak baik. Maksud tidak menjerumuskan kepada yang tidak baik karena tidak sedikit banyak orang yang karena mengikuti hawa nafsu akhirnya dipenjara. Karena mengikuti hawa nafsu akhirnya kemudian mereka dibenci oleh orang karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, orang yang saum kenapa bisa mengendalikan hawa nafsu? Sebagai bukti bahwa dia pun ketika memiliki makanan, minuman yang sebetulnya milik dia sendiri, punya istri yang cantik di rumah, tidak mau menggaulinya di siang hari karena mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan tentu kalau menahan atau kita mengendalikan hawa nafsu, itulah yang akan menyelamatkan kepada kita, seperti firman Allah dalam surat Asy-Syams surat ayat 9 dan 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung yang dapat mensucikan nafsunya atau jiwanya, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotorinya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan ketika mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, hikmah dari orang yang saum itu adalah talyinul masyair. Orang itu insya Allah akan bisa melembutkan perasaan, melembutkan perasaan. Maksudnya manusia dituntut memiliki perasaan yang halus dan penuh dengan kasih sayang dan perhatian kepada yang lain. Lebih khusus bisa saja kepada anak yatim, pada orang-orang miskin, kepada orang-orang duafa, gitu ya. Nah, orang-orang yang sedang saum merasakan lapar, merasakan haus, merasakan lemes, gitu ya, itu akan menjadi pembelajaran bagi dirinya, melembutkan perasaannya bahwa kita akan merasakan bagaimana orang miskin ketika dia tidak makan 2 hari atau 3 hari, dia akan dilembutkan perasaannya akan lebih lembut. Karena apa? Ya, karena dia merasakan bagaimana dengan ibadah saum ini, merasakan lapar dan hausnya, itu akan menjadi melembutkan perasaan. Dan yang keempat adalah dari hikmah ibadah saum ini, bagaimana kita akan kasratus syahwat, menekan arus syahwat. Nafsu birahi atau dorongan seksual pada diri manusia itu kuat sekali, kuat sekali. Nafsu birahi yang tidak terkendali itu dapat membuat seseorang terjerumus kepada pelecehan seksual yang kadang membuat rumah tangga hancur berantakan. Maka saum adalah untuk menekan arus syahwat tersebut. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan bahwa kepada Rasulullah,
atau Rasulullah menyampaikan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu abghadul lil basar wa ahsanul farji wa ma lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu ja'un. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antaramu yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan penglihatan dan dapat menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena saum dapat menjadi benteng. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bagaimana orang dengan saum ini akan mampu kasratus syahwat, memecah syahwatnya untuk bisa dikendalikan, disalurkan kepada yang halal, kepada tidak kepada yang haram. Nah, paling tidak itu di antara beberapa hikmah yang akan insya Allah kita dapatkan bagi orang-orang yang melakukan saum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.